Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya, sehingga semua siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, seperti biasa sebelum pembelajaran kita supaya kegiatan kita pada hari ini jadi kelancaran dan temu. Kemarin yang mimpin sudah Mas Rizky, sekarang Mas Jafran. Ayo Mas Jafran, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih Mas Jafran. Saya lihat dulu ada yang nggak hadir nggak? Mbak Letisa, Rizky itu 23, 12. Alhamdulillah semua hadir sehingga kita siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini saya pengen semuanya bersemangat. Guyu dhisik. Guyu. Ayo semuanya Pak berdiri biar semangat. Nggak usah tegang-tegang, biar semangat, boleh senyum. Kita nyoba seperti biasa, tepuk semangat, masih ingat? Nyoba, boleh sambil senyum, jadi orang tegang-tegang ya. Baik, tepuk semangat. Baik, nggak usah duduk dulu. Saya tambah biar lebih semangat lagi. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum itu, ini adalah materinya. Peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Kebetulan kita sekarang ini bulan apa? Bulan Agustus. Kemarin kita habis mengikuti upacara ya. Masih ingat? Ini kita nyanyikan dulu lagu nasional, judulnya Hari Merdeka. Nanti menyanyinya, biar lebih semangat, tangan kanannya dikepang. Mana tangan kanan? Dikepal sambil gini-gini nyanyinya sing semangat. Biar mood hari ini, anak-anak semangat, pembelajarannya menyenangkan. Sudah siap? Baik, menyanyi sing keras, sing bagus. Ya. Tangannya dikepal ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka kita yang bangsa. Hari berdeka bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka. Selama hayat mati dan kandung badan, kita tetap setia bersama Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Baik anak-anak. Kita masih di bulan Agustus ya. Sekarang kemarin kita sudah ulangan di tema 1. Kita hari ini memasuki tema 2.
subtema 1 pembelajaran yang pertama tadi tentang peristiwa penting menjelang proklamasi. Bisa dilihat gambar yang ada di depan ini ada gambar bendera merah putih. Sekarang saya tanya, siapa yang di rumahnya pada bulan ini masang bendera? Soponya Pak? Rizky, kenapa kok masang bendera Rizky? Ikut tetangga. Kalau Mas Rafa, 17 Agustus, ada yang lain Mbak Ziva? Hari kemerdekaan. Memperingati kemerdekaan 17 Agustus, tetangganya masang, ikut masang Pak. Ya. Terus kita hari ini akan ada hubungannya dengan ini. Kita akan membahas tentang kemerdekaan, peristiwa kemerdekaan, yaitu tentang tokoh-tokoh siapa saja sih yang terlibat. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, nanti anak-anak tak kasih video, anak-anak melihat dan mengamati ada masalah apa di video ini, ada peristiwa apa, siapa saja tokohnya. Ya, anak-anak menganalisis makna proklamasi. Yang kedua, anak-anak melakukan melalui nanti anak-anak diskusi kelompok. Nanti tak bentuk kelompok, enggak ini kelompoknya ya. Saya bentuk kelompok, anak-anak diskusi, kemudian untuk presentasi hasil kerja kelompoknya. Yang ketiga, anak-anak membuat peta pikiran. Kemarin sudah saya suruh bawa kertas lipat, masih ingat? Nah, akan kita gunakan pada hari ini. Dan yang terakhir, anak-anak memaparkan ke depan nanti per kelompok presentasi hasil kerja kelompoknya. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Habis ini saya tayangkan video anak-anak mengamati sambil dengarkan penjelasan dari Pak Yanto. Ada video tentang peristiwa proklamasi ono tukohe. Kemudian nanti akan saya tanya, ada masalah apa? Ada peristiwa apa? Jadi anak-anak boleh sambil mencatat. Nah, bukunya dikeluarkan dulu. Buku merah atau buku hijau. Buku merah sama buku hijau. Boleh sambil mencatat dikit-dikit. Oh, ada ini saya catat penting. Sudah siap? Kalau nggak bawa buku merah, buku tulis. Ya. Pensilnya diambil. Anak-anak mendengarkan dengan seksama video berikut. Ya. Sudah siap? Sudah. Hadap sini, Nak. Ini adalah video tentang peristiwa proklamasi sebelum sama peristiwa proklamasinya. Nanti dilihat ada tokoh siapa saja. Jika ada yang penting-penting, tokoh siapa di sini, catat boleh. Pada saat itu kita dijajah oleh Jepang. Jepang dibombardum oleh sekutu, ini videonya. Yaitu di Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Rakyat Indonesia senang, wah, Jepang ngomong kalah, ayo kita proklamasi kemerdekaan. Yang mendengar berita kalah itu ya Jepang Tahrir ya namanya. Namun Jepang menjanjikan, nah, golongan tua ini nggak mau. Jadi golongan tua dijanjikan oleh Jepang seperti ini. Dengan membentuk BPUPKI. Dan dibentuklah Panitia Nasional Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia berkembang menjadi generasi muda menolak
untuk dijanjikan oleh Jepang itu. Karena mereka pengennya cepat-cepat, mumpung Jepang kalah. Ayo kita memerdekakan. Jangan menuju kemerdekaan Indonesia. Mudah. Terjadi penolakan golongan tua. Diwakili Soekarno dan Hatta. Namun golongan tua menolak, ayo kita manut saja sama perintah Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili seorang tokoh pejuang muda. Ini ya Wikana ini golongan muda ya, tokoh golongan muda. Akhirnya tidak menyediakan waktu. Tanggal 16 Agustus 1940. Golongan tua tidak mau langsung cepat-cepat merdeka karena sama Jepang dijanjikan untuk merdeka. Sementara golongan tua, golongan muda menolak. Akhirnya mereka rapat, golongan Wikana ini tadi, ayo gimana caranya supaya Indonesia itu cepat merdeka. Ya, golongan tua akhirnya pada tanggal 16 Agustus ada peristiwa Rengas Dengklok. Kita saksikan. Apa itu? Persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan tentara pembela tanah air atau PETA di bawah pimpinan Sigi. Oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI mengamankan Garut Dengklok guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia. Dan tanggal 26 Juli, Jepang panitia persiapan untuk Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan mengerti kepastian Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili Wikana, seorang tokoh pejuang pemuda, mengendaki segera diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akhirnya, dia melaksanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan tentara pembela tanah air atau PETA di bawah pimpinan Sigi. Oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI mengamankan Garut Dengklok. Nih, Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan ke Rengas Dengklok supaya tidak terpengaruh oleh Jepang, karena Jepang pengennya dijanjikan oleh Jepang. Nah, pengennya golongan muda, ayo mumpung Jepang kalah, ya, mumpung Jepang dibom atom oleh sekutu, ayo kita cepat-cepat merdeka, sehingga bukan di penjara ya. Soekarno sama Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk diamankan supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Ya, kita lanjut ya. Guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alasan itu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Dibawa ke Rengas Dengkloknya nggak lama-lama, diamankan cuma 1 hari. Tanggal berapa tadi? 16. Ahmad Subarjo menginformasikan hilang kedua tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Rupanya, saat itu, Maeda pun telah memberitahu Subarjo bahwa Jepang memang sudah menyerahkan masyarakat. Ada nama tokoh namanya Laksamana Maeda. Dan ada siapa tadi? Ahmad Subarjo memberitahu Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu tentara Jepang, tapi dia lebih membela ke Indonesia. Dia ingin membantu Indonesia. Dan diberitahu memang benar Jepang sedang kalah. Ya, kemudian dia berunding untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di mana? Tadi Rengas Dengklok. Sudah lanjut, perhatikan depan. Sekutu, tanggal 15 Agustus 1945. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan Disi Jima, tangan kanan sekaligus penerjemahnya, untuk mencari Soekarno dan Hatta. Subarjo disertai Sudirno, atau biasa dipanggil Mbak. Nih, Ahmad Subarjo menjemput Soekarno sama Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta
Mereka menggunakan mobil Skoda dari Subarjo. Hari itu juga, rombongan Soekarno-Hatta dan Soekarno serta Sukarni segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno. Dibawa ke Jakarta dari tanggal 6. Berlakunya cepat, menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan beberapa. Hotel tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Soekarno dilaksanakan untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, dan Maeda menyetujuinya. Pada saat itu menuju ke rumah Soekarno. Nah, mereka cari hotel nggak dapat. Dia, Ahmad Subarjo, menghubungi Laksamana Maeda, tentara Jepang tadi, untuk menyediakan izin, mohon izin untuk menyediakan tempat rapat, merumuskan proklamasi. Kira-kira diizinkan apa enggak? Nah, kita lihat terusannya ya. Kira-kira di mana ya peristiwa proklamasi perumusan ini dilaksanakan? Dilihat video selanjutnya. Bentar. Subarjo disertai Sudirno, Diaman Hatta di Jalan Diponegoro nomor 27. Berlakunya cepat, menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan beberapa. Hotel tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pada pukul 10 malam. Karena sudah malam, cari hotel nggak dapat, Subarjo menghubungi Laksamana Maeda. Sistem proklamasi kemerdekaan dan Maeda menyetujuinya. Dari rumah Maeda, diantar oleh Maeda serta Yusuf, sedianya Soekarno dan Hatta untuk menemui kepala pemerintahan militer Jepang ataupun Seigan, yaitu Boichiro Yamamoto. Namun, karena Yamamoto menolak, maka yang bisa diberi hanya Jenderal Nishimura, kepala Departemen Urusan Pemerintahan Jepang. Nishimura menyampaikan permintaan dari Toge mengenai perubahan keadaan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberikan izin untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perdebatan pun terjadi. Saat itu, Tidak dapat izin, berdebat, kira-kira berlangsung. setibanya di rumah Maeda, mereka menyambutnya. Kemudian pergi ke rumah Laksamana Maeda. Maeda seketika mengundurkan diri dan menuju ke lantai atas sambil mempersilahkan ketiga tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya. Laksamana Maeda mengizinkan mereka masuk karena Laksamana Maeda tidak ikut terlibat. Nah, mereka Maeda pergi ke atas, ruang atas, dan diberikan ruang yang bawah itu untuk merumuskan teks proklamasi kepada 3 tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kita lanjut. Soekarno, Hatta, dan Subarjo melanjutkan rencana menyiapkan proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Nah, di ruang apa? Ruang makan miliknya di rumah siapa? Laksamana Maeda. Pukul 2 dini hari itu, Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikirannya melalui lisan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di atas kertas. Naskah itu diberi judul Proklamasi. Yang menulis Soekarno dengan bantuan kata-kata dari Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Indonesia. Setelah kira-kira 2 jam, pada pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan di dalamnya. Hasil pertemuan pendapat dalam penulisan. Konsep naskah pun diajukan ke serambi depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesudah diulang. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya, memohon persetujuan dari seluruh yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh memenuhi ruang Maeda. Depan sudah menunggu banyak. Nah, setelah dirumuskan 3 orang, dicoba disampaikan. Rakyatnya kira-kira senang kok enggak? Nah, ya.
semua ada tangan untuk berbagai kelompok yang penting, dan dari tiap kelompok diwakili oleh seseorang atau hanya ketua dan wakil ketua saja. Ini perdebatan siapa yang menandatangani naskah proklamasi. Prediksi diusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sebenarnya dengan Hairul Sultan, Hairul Hatta dan Soekarni, dia mengusulkan hanya dua saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Segera Soekarno meminta Sayyidi Malik mengetik naskah proklamasi. Sayyidi Malik segera mengetik naskah proklamasi didampingi oleh Benang Dia. Yang nulis tadi siapa? Yang nulis Soekarno dengan tulisan tangan. Kemudian berdebat siapa yang menandatangani. Akhirnya tadi Soekarni bilang, wes yang tangan dua orang saja, Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Setelah itu dibawa ke dalam lagi untuk diketik oleh Sayyidi Malik. Sayyidi Malik ini didampingi oleh BM Dia. Kita lanjut. Beberapa kata mengalami revisi dalam pembuktian tersebut. Sayyidi Malik merupakan menjadi dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia seperti yang sering dengan saat ini. Sementara naskah asli proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno ditulis oleh Sayyidi Malik dan dibuatnya. Kemudian BM Dia. Ini adalah peristiwa yang penting. Naskah yang ditulis Soekarno, tulis tangan asli Soekarno, diberikan ke Sayyidi Malik untuk diketik. Namun setelah diketik, yang naskah asli diremas-remas dibuang. Nah, ada satu tokoh yang mendampingi tadi siapa? BM Dia. BM Dia ini punya inisiatif, ini adalah naskah penting. Jadi sama BM Dia diselamatkan, diselamatkan, diamankan. Kita lihat selanjutnya. Ambil kertas itu dan menyimpannya. Sama BM Dia menyimpan. Naskah proklamasi dibawa ke ruangan besar di bagian depan rumah, tempat seluruh yang hadir berkumpul, yang kemudian dikenal dengan Dewan Pemisahan Naskah Proklamasi. Sekitar pukul 4 pagi hari itu, disaksikan oleh seluruh peserta rapat, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah piala. Setelah itu, dibawa ke depan ditandatangani oleh Soekarno Hatta pada pukul 4 pagi dari tanggal 17 Agustus 4 pagi. awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan. Awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan. Namun setelah banyak kesepakatan akhirnya disepakati. Naskah proklamasi dibacakan di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka di bagian bawah rumahnya, Maidan menuju ruang dan memberikan ucapan selamat. Tak lupakan jasanya yang telah menyediakan ruang untuk persiapan berbeda. Soekarno dan Hatta mengucapkan terima kasih kepada mereka dan segera meninggalkan rumah pemilihan Jepang itu. Tanpa menyia-nyiakan waktu, BM Dia segera memperbanyak naskah proklamasi. Naskah proklamasi berbanyak oleh BM Dia disebarluaskan ke seluruh Indonesia supaya masyarakat semua tahu melalui media cetak dan radio. Kira-kira masyarakat semua tahu apa enggak? Nah, kita sudah dibaca lama sekali dan ini saatnya kita Jika turut menyebarkan berita bahagia. Tanggal 17 Agustus 1945. pukul 10, makanya pukul 10 setiap pukul 10 dibacakan oleh Soekarno, didampingi Hatta dan disertai pengibaran bendera putih
oleh Martin Graningrat dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 dibacakanlah naskah teks proklamasi oleh siapa di video tadi? Soekarno. Kemudian dikibarkanlah bendera merah putih jahitan Fatmawati yang menjadi istri Soekarno sendiri itu oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Nah, kira-kira masyarakat seneng apa enggak? Nah, makanya sampai kalau upacara pada tanggal 17 Agustus detik-detik proklamasi itu pukul 10 karena pada saat pukul 10 17 Agustus 45 itu adalah jam di mana dibacakannya naskah proklamasi. Baik, berdasarkan video yang sudah diputar tadi, sama sudah mengamati banyak peristiwa ya, mulai di bom atom oleh sekutu di Jepang sana, Jepang kalah dan sampai proklamasi. Saya mau ingin tahu Ziva, mana Ziva? Ziva, menurut sampean berdasarkan video yang sampean amati tadi, ada peristiwa apa, ada permasalahan apa yang sampean lihat tadi? Jepang dibom atom oleh sekutu ya. Di mana? Di kota mana tadi? Hiroshima sama Nagasaki. Jadi Jepang dibom atom oleh sekutu. Ada lagi Rafa. Ada permasalahan apa? Ada peristiwa apa yang sampean tahu tadi? Ke Rengas Dengklok. Siapa yang diamankan? Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan ke Rengas Dengklok. Karena apa? Kira-kira di video berikut. Karena supaya Jepang tidak Jepang tidak memberikan pengaruh kepada Soekarno dan Muhammad Hatta supaya cepat-cepat untuk melakukan proklamasi, makanya diamankan ke Rengas Dengklok. Ya, ada satu lagi saya pengen tahu, Letisa. Peristiwa apa yang sampean lihat mulai awal sampai akhir tadi? Satu saja, apa? Tak tahu. Satu saja, siapanya, Pak? Ada apa di akhir-akhir tadi? Wakeh. Pembacaan naskah proklamasi. Ya, siapa yang membacakan tadi? Pada tanggal berapa, Le? 17 Agustus. Kira-kira ini adalah puncak. Pukul berapa ya? Makanya setiap pukul 10 saat tanggal 17 kita peringati sebagai detik-detik proklamasi. Karena kita masih SD ya, teman belum diikutkan upacara di kecamatan. Kecamatan kita jauh ya, kita di gunung. Karena nanti kalau sudah SMP, SMA sama ikut upacara. Setiap pukul 10 saat upacara itu, sampean nanti akan mendengar gemuruhe mercon-mercon diurup nih ya, mercon, kemudian sirine. Jadi pukul 10 ini merupakan peringatan detik-detik proklamasi. Baik, Pak Yanto tadi sudah bilang akan Pak Yanto bentuk kelompok ya. Habis ini silakan pindah ke kelompoknya. Ini Pak Yanto sudah bikin kelompok 1, 2, dan 3. Untuk apa, Pak? Nanti ada tugas yang akan dikerjakan kelompok, sama sudah melihat ini tadi. Benar. Baik, kelompok 1 ada Rehan, Yuda, Letisa, dan Dea. Nyoba angkat tangan. Yuda, Rehan, Letisa, dan Dea nanti di sebelah sana. Kelompok 2 ada Ziva, Tasya, Rizky, Zafran. Mana? Kelompok 2 berarti di tengah ya. Kelompok 3 ada Rafa, Dimas, Firda, dan Ayudia. Mana? Nanti di sebelah sini. Silakan pindah, nggak usah berebut, pindah sesuai kelompok yang sudah Pak Yanto tulis di depan ini. Pelan-pelan. Pindah di kelompoknya, karena habis ini kita akan ada tugas kelompok. Baik, sebelum tugas kelompok, untuk lebih memahami lagi,
kita lihat di sini ada tokoh siapa saja. Ada 9 tokoh yang saya tulis. Kenapa saya tulis? Saya sama biar tahu fotonya. Oh, ini Soekarno, ini Muhammad Hatta, ini siapa? Silakan dilihat, ini fotonya. Habis ini saya jelaskan di sini sebentar. Kenapa hanya 9 ini? Karena selama Pak Yanto ngajar di kelas 6 ini, pasti tokoh-tokoh ini sering sekali keluar di ujian sekolah di kelas 6 nanti, kelas 6 di akhir nanti pasti keluar. Jadi kita harus benar-benar menghafal tokoh-tokoh yang pada saat peristiwa proklamasi ini. Tadi kan, sampean langsung ada siapa saja, sampean sebutkan namanya ya. Ini saya putar videonya. Langsung saja, ini ada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir masih ingat tugasnya apa? Sultan Syahrir? Yang mendengar berita kekalahan Jepang lewat apa tadi? Radio. Tokoh yang kedua. Ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Beliau berdua adalah yang merumuskan. Nah, yang membaca siapa? Berarti Soekarno dan Muhammad Hatta selain merumuskan juga membacakan. Selanjutnya ada Ahmad Subarjo. Nah, beliau apa? Menjemput kemana tadi? Siapa yang dijemput? Selain itu, apa Ahmad Subarjo merumuskan juga? Nah, jadi yang merumuskan naskah teks proklamasi ada berapa orang? 3. Coba sebutkan Letisa 3 orang siapa saja? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. 3 tokoh ini yang merumuskan. Tapi Ahmad Subarjo ini juga mengusulkan untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di mana, Rafa? Lengas Jenggok, lanjut ya. Ada siapa ini? Ada yang masih ingat? Lapola tadi perannya. Rumahnya dipakai untuk perumusan teks proklamasi. Coba ayo dia masih ingat tepatnya di mana yang digunakan di rumah ini, di teras, di kamar, apa di mana? Tempat perumusan tadi di sebelah mana? Di ruang apa? Ruang makan milik siapa tadi? Laksamana Tadasi Mahesa. Kita lanjut ya. Tokoh selanjutnya ada Soekarni, ada Sayuti Melik. Soekarni tadi ngapain? Soekarni tadi yang mengusulkan apa, Ziva? Yang menandatangani teks proklamasi. Ini tadi ada Sayuti Melik. Firza Sayuti Melik. Apa tugasnya tadi? Mengetik teks proklamasi. Yang nulis tangan siapa? Nah, yang mengetik siapa? Sayuti Melik. Lanjut. Ada BM dan Ibu Fatmawati. BM ya, dia tadi pada saat di video dia berada di sampingnya Sayuti Melik. Apa tugasnya tadi, Rizky? BM dia yang Sayuti Melik mengetik, BM dia di sampingnya. Di remas tadi mendampingi, menemukan. Ada yang Rehan BM dia ngapain? Melakukan teks proklamasi. Oh, diapakan? Disimpan karena tadi sama Sayuti Melik diapakan? Dibuang. Padahal itu adalah penting sekali. Jadi BM dia berada di aduh ini penting saya selamatkan ya. Dari ambil siapa tadi Sayuti Melik itu diremas-remas, setelah diketik diremas, kemudian sama BM dia diselamatkan. Ada terakhir Ibu Fatmawati, beliau adalah istri dari Insinyur Beliau adalah yang
Yang menjahit. Baik, sekarang Pak Yanto punya tugas kelompok. Perhatikan depan dulu. Nanti anak-anak akan dapat 1 kartu sejarah. Yang kedua, papan kartu. 3, LKPD. Dan yang terakhir, papan peta pikiran. Baik, saya jelaskan satu-satu. Nanti yang 2 ini kartu sejarah, anak-anak akan masing-masing kelompok akan saya kasih 12 kartu sejarah. Masing-masing kelompok akan saya kasih 12 kartu sejarah. Isinya apa? Ada foto pahlawan tadi. Ada perannya apa. Ini macam-macam saya acak ya. Masing-masing kelompok dapat kartu sejarah. Ditambah juga amplop soal. Ini ada 3 amplop soal. Masing-masing amplop soal ada 3 soal yang harus sampean kerjakan. Nomor 1 contohnya orang yang menandatangani teks proklamasi. Sampean tinggal nyari di kartu sejarah ini ya. Siapa ya yang menandatangani? Cari fotonya, ditempel di tokoh. Kemudian perannya apa? Dicari, ditempel di tokoh. Saya minta kerja sama. Satu kelompok ada berapa orang? 4 kudu kerja sama. Setelah selesai, ditinggal. Sampean membuat peta pikiran. Berdasarkan apa? Sampean dapat LKPD gandengan. Ya, sampean buat peta pikiran ada 6 soal. Berdasarkan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Dijawab setelah sampean jawab tokoh tadi. Tokohnya cuma 3, bulis ya. Setelah itu membuat ini. Terus Pak mengerjakannya di mana? Sampean sudah saya suruh bawa kertas lipat. Silahkan dibentuk. Ini ada contoh bentuknya kotak-kotak seperti ini. Yang tengah ditulisi teks proklamasi. Pak Yanto akan keliling melihat pekerjaan sampean, membantu. Kemudian, boleh Pak ini dibentuk yang lain? Boleh. Bulat, boleh. Lonjong, boleh. Wajib, boleh. Ya, sampean harus sekreatif mungkin dikerjakan berkelompok. Yang pertama berarti mengerjakan yang awal dulu. Tokoh dan peran, kemudian mengerjakan yang LKPD. Baik, perwakilan kelompok 1, silahkan maju. Ayo 2, nggak apa-apa. Ini tokoh sama perannya. Ini deh. Ini soalnya. Nah, kemudian ini yang kedua nanti ya. Kelompok 2. Ngerjakannya bareng-bareng ya. Ini kartu sama peran. Bentar. Kelompok 2 ini soalnya. Ini Rizky. Ini untuk LKPD-nya. Kelompok 3. 2 orang. Nih, nanti tempel ya. Dan ini LKPD-nya. Baik, sekarang saya minta kerja kelompok diskusi. Nggak boleh singkat jomek siji. Ya, semua harus kerjasama dikerjakan. Silakan dibuka kartu, dibuka amplop soalnya terlebih dahulu. Ada berapa soal itu? 3. Silakan dipecahkan bersama-sama. Mencari harus bersama-sama. Ya, Pak. Dapat soal apa? Nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu dipecahkan. Sama mencarinya di sini. Ya, ini boleh pinggir dulu. Nomor 1 dibaca.
Nah, orang Jepang yang membantu apa sih? Nah, siapa yang membantu? Dicari perannya, boleh ditempel. Ini sudah ada. Ya, nomor 2, 3. Pelan-pelan. Dibaca soalnya satu-satu dulu. Dibaca soalnya satu-satu dulu. Nomor 1 dibaca. Ayo dibaca. Beliau adalah wakil presiden Republik Indonesia dan juga seorang wakil presiden pertama. Tokoh berperan apa? Kartunya dikumpulkan sini biar enak. Beliau disebut sebagai Bapak Pro? Selamat. Siapa kira-kira? Muhammad. Dicari perannya, dicari bersama-sama. Kemudian perannya ditempel sebelah sini. Ayo nyari ini bareng-bareng. Mana? Nomor 2 silakan dibaca. Beliau adalah seorang pemuda berjuang yang gigih melawan penjajah. Beliau mempunyai peran dalam proses siapa saja tokoh yang akan menandatangani perannya apa itu? Siapa saja yang menandatangani, beliau mengusulkan sopo mau giling-giling. Ayo silakan dicari. Silakan dicari siapa? Nah, dicari. Kelompok 1. Nomor 2 nomor 1 sudah. Nomor 2 dibaca. Bacaan. Beliau adalah salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada saat perumusan teks proklamasi, beliau membangun naskah teks proklamasi tulisan tangan yang siapa yang disingan tadi? Ya, dicari sama perannya silakan ditempel. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, ini dipinggirkan dulu. Ambil saya cek. Kemudian anak-anak boleh melanjutkan yang peta pikiran. Peta pikiran. Soalnya ada 6, dibaca petunjuknya, kemudian dikerjakan. Yang lainnya harus kerjasama, harus ada yang kurang besar, kurang. Saya kasih berapa? Mana? Yang besar-besar langsung dipotong besar jadi 2 gini, nggak cukup nanti. Ya, tulisannya harus besar pakai bawa spidol. Yes. Ya. Berarti ada yang menempel, nanti ada yang nulis. Apa ditulis dulu jawabannya? Ya, silakan tulis dulu bergantian. Cuma 1 orang, sama ballpoint nggak apa-apa. Ya, wis itu nggak apa. Yang lainnya sambil nempel ini nggak pena. Apa gimana? Terserah. Pakai ballpoint aja nulisnya. Ini buat. Berarti yang lainnya bisa sambil nulis ya, dibaca gantian. Ini ada berapa soal? Berarti nulis aja cuma 1. Ya. Langsung ditempel atau ditulis dulu. Nah, nulisnya sama ballpoint. Ini ada spidolnya digunakan untuk berisi saja. Ya, ayo nulisnya nggak cuma 1 orang. Ayo silakan. Sama ballpoint nulisnya. Ya. Langsung ditulis saja dulu, nempelnya terakhir lah pena. Jadi yang nulis bukan 1 orang. Jangan sama nulis, dikasih nomor dulu, kasih nomor dulu. Dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti enak bisa bergantian. Pakai ballpoint biar kelihatan. Nomor 3, Rehan. Ini ada petunjuknya, soalnya dibaca 1 sampai 6. Nah, di 3 itu 4, 5, 6. Itu tengahnya tadi tulisannya apa dia? Pro? Ya, silakan ditulis. Yang nulis jangan cuma 1. Ayo liane nulis, ada ballpoint lagi. Silakan ditulis sama nulis nomor 2. Ya. Nah, di bagian gunting ayo ditulis jawabannya. Langsung baliknya sini.
Tulisnya sama ballpoint aja biar semua ikut nulis. Ya. Ayo dia nulis nomor berapa, ditulis nomornya di sini biar temannya ikut nulis. Cepat. Nomor berapa? Ini soalnya. Yes. Itu nggak usah tulis nggak apa, langsung yang ini di sini. Iya, langsung jawabannya. Yang di peta pikiran langsung jawabannya saja ya. Nomor soalnya kan tidak ada. Langsung ditulis jawabannya di sini cepat. Ayo tidak nulis juga. Ini soalnya ya. Jika sudah ditulis, Zafran akan nempel biar tepat. Zafran nulis kan bisa. Proklamasi kemerdekaan. Langsung tempel tengah. Proklamasi kemerdekaan. Rizky nggak dapat mengerjakan nomor berapa? Ayo. Dia nulis nomor berapa? Tapi tulis ya. Peta pikirannya ditempel dulu saja. Silakan ditempel. Nulisnya belakangan. Peta pikirannya silahkan ditempel. Ya, kemudian boleh digarisi. Lagi ditempel saja dulu, dok. Ditempel nulisnya nanti. Ditempel. Bawa gulkol. Nih. Peta pikirannya langsung ditempel. Yo, pakai tangan nggak apa-apa. Pakai tangan, Le. Ditempel dulu, nulisnya nanti wes, ditempel saja dulu. Sudah nempel juga, ditempel tuh 2, 3, 4, 5, 6 sama terserah gimana. Bukulnya ada 1 atau 2. Ya, bundernya di tengah. Apanya? Ini. Enggak apa-apa, warnanya beda-beda kan enggak apa-apa. Loh, kecil saja bundernya. Ini kurang berapa? Ditempel dulu ya, Yuda, ditempel. Ya, ditempel. Ini bukalnya. Setelah ditempel semua, digarisi pakai spidol. Ini sudah? Langsung seperti ini. Sudah? Ayo ditempel. Silakan ditempel.
Untuk yang tokoh dan peran sudah. Wes, gini saja. Untuk yang peta pikiran kan sudah ditempel. Ya, soalnya ini silahkan dibawa. Nanti untuk kerja kelompok perhatikan depan. Ya, untuk yang peta pikiran nanti dilanjutkan kelompokan di rumah. Yang peta pikiran kan sudah ditempel kan? Ya. Hari ini, habis ini maju membawa yang tokoh yang sudah dikerjakan. Semua maju, ada yang pegang, ada yang presentasi. Yang tokoh sudah selesai semua. Nah, kalau gitu silakan duduk untuk yang peta pikiran nanti dilanjutkan di rumah. Habis ini maju presentasi membawa yang tokoh dan peran. Kelompok mana yang siap lebih dahulu? Apa Pak yang tertunjuk? Kelompok 2. Ayo maju semua. Untuk presentasi berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Perhatikan depan. Kalau temannya di depan harus diperhatikan karena nanti ada yang untuk kelompok 2 yang nanti memberikan komentar kelompok 1 harus meskipun satu yang memberikan komentar kelompok 3 harus memperhati. Ayo Mbak, siapa yang mau? Mbak Ziva. Yuk. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan tentang tokoh dan peran. Silakan, ada 3 soal dibaca satu-satu, kemudian yang menjelaskan nanti siapa? Ayo. Nomor 1. Nomor 1. Beliau adalah wakil presiden pertama Indonesia dan juga seorang tokoh yang berat dalam memerdekakan Indonesia. Beliau bekerja sebagai bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Yo, nomor 1 jawabannya? Ya, dilanjut nomor 2. Dia adalah seorang tokoh yang tidak biasa. Dia mempunyai peran dalam siapa satu tokoh yang akan menandatangani teks proklamasi. Soekarno pernah mengusulkan yang mendatangi teks proklamasi. Nomor 3. Beliau adalah istri dari Presiden Indonesia pertama. Beliau membuat peran dalam pembuatan Saka Merah Putih. Proklamasi perannya ada jawabannya ada 3. Muhammad Hatta, Soekarni, dan Ibu Fatmawati. Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi boleh memberikan komentar, boleh atau apa. Ayo, dari kelompok 1. Ayo, siapa? Ya, ayo Rehan. Sudah? Terus? Suara siapa yang kurang keras? Mas Jafran urus sarapan paling ya. Baik, sudah selesai kelompok 2, kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Sekarang dilanjut kelompok berapa dulu? Kelompok 1, ayo kelompok 1 maju. Nanti kelompok 1 yang memberikan komentar atau saran kelompok 3. Yuk, siapa yang mau? Oh iya, Mbak Letisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tokoh-tokoh dan perannya. Di sini saya Cina dan sebagainya lewat. Dan ini Wahyu dan sebagainya. Nomor 1. Soalnya nanti langsung dikeluarkan nggak apa.
Satu, beliau adalah presiden pertama yang bisa dan juga seorang dalam pemerdekakan bangsa Indonesia. Beliau disebut sebagai bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Siapa? Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno nomor 2 dibaca. Beliau adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada saat promulgasi proklamasi, beliau memungut naskah teks proklamasi. Nah, yang memungut siapa, Rehan? Terus, nomor 3, silakan dibaca. Beliau adalah tokoh yang menjadi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan. Ia mewakili golongan besar zaman Betawi. Dia berkontribusi dalam menyalinkan teks proklamasi. Yang menyalin teks siapa, Rehan? Yuk, kelompok 3 memberikan komentar. Siapa? Ayo dia. Sudah, ya. Mungkin ini dirapikan ya di kotak-kotak. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 silakan ke depan. Boleh duduk. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, ya. Beliau adalah seorang pemimpin di Angkatan Laut Asia dan Jepang. Beliau mewakili siapa siapa jawabannya, Beda? Laksamana Tasasi Maeda. Kelompok 1 dan 2 harus memperhatikan temannya yang ada di depan. Nomor 2. Siapa? Nah, terus benar Ahmad Subarjo yang menengahi membawa Soekarno-Hatta dari Rengasdengklok Jakarta. Nomor 3. Jawabannya? Sultan Syahrir. Benar? Nah, kelompok 2 silakan menanggapi atau mengomentari dari kelompok 3. Siapa? Ayo. Siapa yang mau menanggapi? Kelompok, ya. Kenapa? Kurang rapi, ya. Nanti bisa dirapikan lagi ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak tadi juga mengusung tokoh sama perannya. Saya minta dihafalkan ya. Nah, karena apa? Ini sering sekali keluar di ujian. Nah, baik, sekarang saya bagi soal. Ada 5 soal, masing-masing anak dapat 1 soal. Silahkan dikerjakan. Ya, yang ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Yuk. Ditulis nama sama nomor absennya. Boleh sama pensil. Ditulis nama dan nomor absen. Kalau yang ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Namanya ditulis, jangan lupa. Kalau yang ini tidak kerjasama, ya dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri.
Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri, namanya jangan lupa ditulis. Jika sudah, boleh dikumpulkan ke Pak Yanto depan. Ada yang sudah? Untuk yang peta pikiran nanti dikerjakan cara berkelompok di rumah ya. Sudah selesai Mbak Letisa, sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, Mas Rehan sudah. Ya, kumpulkan depan Mas Rehan. Mas Rehan. Ayo yang lainnya silakan dikumpulkan depan yang sudah. Rizky, ayo ke depan. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke Pak Yanto. Ya sudah. Diva sudah. Siapa lagi? Rizky sudah. Sudah. Ya. Sudah. Syafran belum. Mas Rafa sudah. Mas Dimas sudah. Syafran sudah. Bentar. Jangan lupa namanya ya. Mas Dimas sudah. Ya, sudah tulis namanya, Peter. Mas Rafa sudah mana? Sudah? Ya, kurang satu Mas Rafa. Ya, Mas Rafa silakan dikumpulkan ke depan. Mas Rafa. Habis ini Pak Yanto punya kuis. Ini akan saya koreksi nanti. Terus pulangnya saya bagi ya. Pak Yanto punya kuis seperti biasanya. Pak Yanto hari ini cuma mau mengeluarkan 5 bola. Nanti yang benar ambil bola dan ditempel di mana? Di bola prestasi. Sudah ada yang banyak ya. Hari ini Pak Yanto cuma mengeluarkan 5 bola. Yang benar silahkan menempel. Angkat tangan, nggak boleh langsung ngomong jawabannya. Ya. Ada satu tokoh yang berperan mendengar berita kekalahan Jepang lewat radio. Angkat tangan, Firda. Ya, maju ke depan. Silakan pilih warna apa. Ditempel di tempatnya, dicari namanya, kemudian ditempel. Mida dapat berapa? Dapat 2. Bentar. 1 lagi berarti soal kedua. Beliau yang merumuskan sekaligus membacakan teks proklamasi. Nah, nggak jadi. Pak Yanto tadi bilang nggak boleh langsung dijam. Angkat tangan cepat Pak Yanto tunjuk. Soal nomor 3, soal 2 hangus. Soal nomor 3. Beliau adalah yang menjahit bendera Sampaka. Ayo, Tata. Ibu Fatmawati pintar, ayo silahkan.
Pilih warna apa? Ditempel di bola prestasinya, jangan di temannya ya. Soal ketiga, beliau yang mengusulkan, yang menandatangani itu Soekarno Muhammad Hatta. Siapa? Ziva Soekarni. Pintar, ayo. Berarti sudah 3, kurang 2 ya. Silakan diambil. Ziva dapat berapa? Oh, banyak ya. Soal ke-4, berarti kurang 2 lagi. Ayo, cepet-cepetan siapa yang pengen bola. Beliau yang merumuskan juga yang menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di Renang. Rizky lagi. Rizky, Pak Yanto tadi bilang apa? Angkatan. Kalau langsung dijawab berarti hangus. Berarti yang terakhir 1 saja, tinggal 1 soal. Nggak boleh langsung dijawab. Yang nomor 4 saya hanguskan, berarti kurang 1 bola lagi. Soalnya adalah beliau yang menyimpan teks asli naskah teks proklamasi. Siapa? Rehan, BM dia, ya, ambil. Suka warna apa? Biru. Ditaruh di baik, tepuk tangan untuk yang sudah dapat. Baik, tiap hari saya bagi bola prestasi, jangan khawatir, semua nanti akan mendapatkan. Ya, hari ini cukup 5 itu saja karena tadi ada yang hangus, jadi ada 4 yang saya bagikan. Baik, hari ini kita belajar banyak sekali tentang peristiwa menuju proklamasi. Dari kita dijajah Jepang, kemudian Jepang kalah, sampai perumusan teks proklamasi, di situ banyak sekali tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh penting yang harus sampai hafalkan. Coba saya pengen tahu tadi Rafa belajar tentang apa? Apa? Yang sama belajar hari ini tentang apa, Rafa? Tentang belajar seharian tadi, membuat apa, maju apa. Firda, belajar apa hari ini? Membuat peta pikiran sama kalau Ziva hari ini belajar apa? Sing tak tampilkan di video, kemudian tanya jawab tadi belajar apa? Tentang peristiwa penting dalam menyusun teks proklamasi. Mbak Letisa belajar apa hari ini? Tentang proklamasi kemerdekaan. Hari ini banyak yang kita pelajari, tokoh-tokohnya, terutama tadi ada berapa tokoh yang saya bahas. 9 saya minta dihafalkan lagi di rumah. Baik, besok kita tetap pelajaran ini. Nanti akan kita ulas lagi supaya anak-anak lebih hafal lagi. Ini sudah bagus, ini saya koreksi dahulu untuk soalnya. Jangan lupa dikerjakan. Ya, dikerjakan tugas membuat apa tadi? Peta pikiran, dilanjutkan di rumah secara berkelompok. Sekreasi mungkin, warnanya beda-beda boleh, bentuknya nggak harus kotak, boleh. Ya, baik. Untuk besok kita tetap melanjutkan materi selanjutnya di tema 2, subtema 1. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini, anak-anak hebat semua. Hari ini pembelajaran kita cukup sekian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Nanti kalau pulang hati-hati. Sama juga kelas 6. Jalan pulang diajak orang yang nggak kenal. Jangan mau ya. Karena siapa yang rumahnya paling jauh?
Di desa Jambret sana? Ya, jalan atau dijemput? Jalan atau dijemput? Jalan. Kalau jalan kudu sama temannya, nggak boleh sendiri ya, karena banyak melewati sepi-sepi. Kalau dijemput nanti nunggu dijemput dulu. Baik, hari ini pembelajaran kita cukup sekian. Nah, kalau tadi sudah Mas Jafran ya yang memimpin doa. Ini buku-bukunya boleh dimasukkan terlebih dahulu. Pensilnya disimpan di kotak di tengah itu. Tadi sudah Mas Jafran yang mimpin doa. Sekarang saya minta bantuan Mas Rehan untuk mimpin doa pulang supaya nanti kita selamat dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ayo Mas, sudah dimasukkan? Ayo Mas Rehan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siapa belum? Ayo. Sebelum mulai mari kita doa. Doa mulai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Tugasnya yang peta pikiran jangan lupa dibawa dan dikumpulkan besok ya. Silakan dikerjakan di rumah secara berkelompok. Salam ke orang tuanya, hati-hati di jalan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang secara bergantian, silahkan kelompok 3 terlebih dahulu. Kelompok 1. Kelompok terakhir.